Teman gue pernah nanya, kenapa orang bule itu, walaupun mereka nggak kaya-kaya banget, tapi bisa jalan ke luar negeri ya? Datang ke Bali, datang ke Indonesia, datang ke Thailand, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah hari ini, sumber pemasukannya nggak hanya satu. Kalau kita belajar mengenai income, mengenai pemasukan, ada 3 jenis income. Ada active income, ada passive income, sama ada massive income. Active income, kita menukarkan sesuatu yang menjadi punya kita untuk ngedapetin duit. Kita tukarkan waktu, tenaga, jasa, dan lain sebagainya untuk ngedapetin duit. Tapi kalau passive income, we change nothing. Kita tidak menukarkan apa-apa, tapi duitnya yang datang ke kita. Salah satu caranya adalah banyak ngebangun bisnis, ngebangun sistem, sehingga sistemnya yang jalan sendiri untuk kita. Itu passive income. Salah satu yang berikutnya adalah investment atau investasi. Dia punya saham, dia punya aset yang bergerak. Makanya itu juga disebut sebagai passive income. Jadi orang bule itu di luar sana, kalau teman-teman pernah dengar videonya Ibu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan, dia bilang kalau di Amerika Serikat itu orangnya kerja biasa saja, asetnya yang kerja keras. Tapi kita di Indonesia hari ini orangnya kerja keras, asetnya biasa saja. Karena apa? Orang Indonesia nggak paham mengenai aset, nggak paham mengenai passive income. Padahal dalam Islam pun gak masalah, dan ada tuh di dalam konsep fikih muamalahnya ada namanya syirkah mudharabah, dan itu bisa kita jalankan bareng-bareng. Dan
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Jelas. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mbak Nurul. Mulai. Makasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di Zoom kita malam hari ini. Jadi untuk Zoom malam hari ini kita mengenai selamatkan belanja hangus menjadi emas ataupun dalam sistem kuantum metal itu dengan sistem Gold Convert Account ataupun GCA. Jadi kita harapkan untuk Bapak Ibu yang sebagai member baru untuk memperdalam ilmu mengenai sistem GCA ataupun Bapak Ibu yang lainnya yang memang belum mengerti, silakan disimak nanti penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Herman. Jika ada pertanyaan, boleh melalui kolom chat terlebih dahulu, nanti akan dibacakan saat sesi tanya jawab, ataupun boleh nanti langsung open mic saat sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Herman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas openingnya. Seperti biasa, kita langsung mulai. Izin saya off kamera dulu ya. Oke, Bapak Ibu, kita share screen. Udah terlihat screen-nya? Terlihat, Terlihat. Pak. Ya, ya. Oke. Oke, selamat datang pada malam ini kita presentasi yang mana presentasi tentang selamatkan belanja hangus yang mana ini di apa disupport oleh Angel Group ya Bapak Ibu ya. Oke, topik kita hari ini adalah cara memiliki aset tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Ya, dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, mungkin Bapak Ibu agak bingung apa yang dimaksud dengan belanja hangus ya, khususnya teman-teman yang baru bergabung diundang hari ini. Apakah semua di antara kita punya belanja yang hadir hari ini? Boleh respon Bapak Ibu? Anda punya belanja? Banyak belanja, Pak. Banyak belanja ya, ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, tiap bulan dan lain-lain Bapak Ibu. Selama itu Iya. belanjanya balik lagi apa apa hilang? Hilang. Hilang. Hilang, tidak diingat lagi. Maka itulah kita sebut belanja itu hangus Bapak Ibu. Ya, jadi semua orang pasti mempunyai belanja hangus. Nah, hari ini kita belajar bagaimana belanja tadi yang selama ini hangus bisa menjadi tabungan emas Bapak Ibu. Dan itu kedepannya akan menguntungkan kita. Nah, ini topik kita hari ini. Nah, sebelum kita cerita siapa itu perusahaan yang membuat sistem ini, perusahaannya bernama Quantum Metal, Bapak Ibu. Nah, Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor daripada perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Pertmin. Nah, ini perusahaan milik negara, ya, bukan perusahaan biasa. Tapi perusahaan milik negara yang mana negara Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3 di dunia bergantian dengan Rusia, Bapak Ibu. Sementara Indonesia, negara kita juga penambang emas yang cukup besar, itu rankingnya 6 sampai 9. Nah, kita adalah ranking 2 sampai 3, Bapak Ibu. Kira-kira ini perusahaan besar nggak nih? Sangat besar. Besar. Sangat besar. Nah, kita adalah eksklusif distributornya, Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita ini didukung oleh sebuah perusahaan yang sangat besar di dunia, yaitu perusahaan milik negara Australia yang bernama Permin. Dan kita pun, perusahaan Quantum Metal ini adalah pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold, Bapak Ibu. Sejak tahun 2023 kemarin. Ya, kita perusahaan Quantum Metal udah beli saham daripada Besra Gold ini dan sebagai pemegang saham terbesarnya. Ya, oke, dan Quantum Metal sudah berdiri sejak tahun 2012, udah 11 tahun, udah masuk 12 tahun sekarang ya Bapak Ibu ya, mau masuk 12 tahun. Ya, selama berdiri sampai sekarang, perusahaan Quantum Metal itu melayani perusahaan besar seperti bank, ya, bank-bank syariah di Malaysia itu beli emas sama perusahaan Quantum Metal sampai sekarang. Kemudian Pegadaian Bapak Ibu, ya Pegadaian di Malaysia yang namanya Aranu Tekun itu milik negara juga. Pegadaian beli emas sama Quantum Metal dan bekerja sama sama Quantum Metal. Oke. Nah, ASEO Gold, koperasi terbesar di ASEAN, itu pun juga beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Nah, inilah. Dan
kita tadi udah disebut sebagai supplier bank. Baru sejak 2019, Quantum Metal open sistem ini kepada publik, kepada orang banyak, supaya bisa membantu perekonomian kita, supaya bisa membantu perekonomian orang banyak. Nah, diantaranya Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu. Oke, itu sekilas tentang Quantum Metal. Nah, saya kepingin lebih detail lagi. Apa yang Quantum Metal tawarkan? Oke, kita sepakat ini adalah perusahaan besar, tapi apa yang ditawarkan? Apakah sekedar emas karena dia distributor emas? Jawabannya tidak. Quantum Metal tidak menawarkan emas fisik seperti yang bisa Anda temukan di toko emas. Ya, di toko emas kan banyak tuh orang jual emas. Apa bedanya? Nah, itulah yang membuat kita berbeda. Kita tidak sekedar menawarkan emas seperti yang ada di toko. Nah, itu Bapak Ibu harus ingat, harus garis bawahi. Yang kita tawarkan hari ini adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem emas syariah. Yang mana sistem ini di-backup oleh emas fisik 100%. Oke. Jadi solusi meningkatkan aset dan kekayaan inilah yang ditawarkan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau aset dan kekayaan Anda meningkat? Mau. Nah, mau. Kalau mau, Anda berada di tempat yang tepat saat ini. Nah, tinggal kita pelajari step by step caranya. Oke, ada 3 sistem. Ya, yang pertama GSA, Gold Storage Account. Ini adalah tempat penyimpanan emas. Yang mana tempat penyimpanan emas ini diberikan kepada kita secara gratis, aman, dan 100% diasuransikan di Lloyd's London, Bapak Ibu. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, yang poin kedua ini yang akan kita detailkan hari ini, yaitu program GCA yang disebut dengan Gold Convert Account, Bapak Ibu. Yang mana kita bisa konversikan emas ke tunai, ya, tanpa ditagih cicilan. Jadi tidak ada panggilan harus bayar cicilan tiap bulan atau tiap kontrak. Tanpa resiko lelang, barang kita aman dititip tanpa ada resiko lelang. Dan dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas, Bapak Ibu. Program yang ketiga akan kita bahas pada sesi lain, yaitu namanya GAE, atau kita udah bahas minggu lalu dan akan kita ulangi bagi Bapak Ibu yang baru. Di sini kita dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak dari modal kita. Ya, mau nggak kita dibantu untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Dikasih modal untuk beli. Mau. Mau ya? Tanpa tagihan cicilan, Sangat tanpa mau. risiko lelang, dan kita bisa dapat untung 10 kali lebih besar, Bapak Ibu. Nah, ini contoh menu Gold Asset Account. Ya, Bapak Ibu bisa lihat yang tadi kita jelaskan tempat penyimpanan emas. Di sini kita punya nomor rekening emas, Bapak Ibu. Ini contoh nomor rekening emas saya. Di sini ada tertulis ada tersimpan 4,4 gram. Yang mana nilai 4,4 gram ini kalau dirupiahkan 4.590.000. Nah, nilai ini akan berubah setiap 5 menit, Bapak Ibu. Ya, karena mengikuti harga market dunia. Nah, ini contoh tempat penyimpanan, ya. Yang mana tempat penyimpanan ini gratis, aman, dan berasuransi, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kita akan bahas hari ini secara mendalam adalah Gold Convert Account. Kita bisa konversikan emas yang tadi udah kita beli di Quantum Metal menjadi uang tunai kembali tanpa harus menjual emasnya. Oke. Nah, program ini sekilas mirip gadai. Seperti apa contohnya? Misalnya Bapak Ibu punya emas 100 gram yang sudah Bapak Ibu beli selama ini di toko mungkin ya. Kita cerita di toko dulu. Terus suatu hari Bapak Ibu butuh uang ya, tidak punya aset lain, hanya punya aset emas tetapi nggak mau jual emasnya. Apa yang kita lakukan? Maka biasanya orang pergi ke sistem gadai ya. Taruh emasnya 100 gram, dititip, bukan dijual, kemudian minta uang tunai. Bisa nggak? Kalau kita pergi ke sistem gadai atau bank syariah, kita letak emas, kita minta uang tunai? Boleh? Bisa. Bisa. Maka kurang lebih bank akan berikan 85% ya dari nilai emasnya. Nah, ini tidak dijual Bapak Ibu, tapi titip ya, kita titip emas, kita minta uang. Oke, sebagai jaminan. Jadi emas itu ditinggalkan di bank sebagai jaminan Bapak Ibu. Nah, masalahnya kalau Bapak Ibu titip dengan sistem yang ada di luar sana, entah itu gadai, entah itu bank ya, Bapak Ibu ditagih cicilan nggak?
Pasti ditagih tiap bulan. Nah, ini Ditagih tiap bulan. yang membedakan dengan kuantum metal. Di kuantum metal, setelah kita ambil uang, kita tidak ditagih cicilan Rp1 pun, ya, tidak ada kontrak yang mengikat yang mana kalau habis kontrak harus diperpanjang, harus bayar lagi, nggak ada di sini sama sekali. Walaupun kita nggak pernah cicil berapa lama, bisa 1 tahun, 10 tahun, 50 tahun, terserah kita. Kita yang nentukan sampai kapan. Nah, walaupun kita nggak cicil Rp1 pun, tidak ada risiko barang kita dilelang. Nggak ada itu Bapak Ibu. Nah, tapi bukan berarti nanti kita tidak akan mengambil emasnya, bukan berarti emasnya hilang. Emas itu masih punya kita. Yang mana suatu hari kita bisa ambil, kita bisa nikmati keuntungan dari kenaikan emas ini. Nah, pada saat itulah baru setelah kita perintah jual, barulah saat itu uang yang kita bawa akan akan ditarik kembali Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu bayar, tapi akan ditarik dari penjualan emas tersebut. Oke, tentunya kita mau menjual setelah kita untung. Nah, inilah poin yang membedakan. Sementara di luar sana, Bapak Ibu ditagih, nggak bisa tagih, barangnya dilelang. Sementara di tempat kita nggak perlu pun dicicil, tapi boleh tambah lagi, minta lagi bantuan baru besoknya. Ambil lagi tunai lagi besoknya berkali-kali tanpa batas, boleh Bapak Ibu. Ya bukan sekali aja, tapi tanpa batas. Nah, nanti setelah harga emasnya banyak, terus harga emasnya naik, kita perintahkan jual, untungnya buat kita, barulah hasil penjualan ini untuk bayar, ya, untuk bayar uang tadi. Nah, ada manajemen fee hanya 3,5% per tahun, tidak ditagih sampai emas ini kita jual, ya, 3,5% dari uang tunai yang kita bawa. Dan ini tidak akan ditagih sampai emas kita jual. Sementara di luar sana, ini manajemen fee 11% sampai 15% biasanya. Oke. Nah, di sistem ini kita bisa GCA nambah terus berulang-ulang tanpa batas. Nah, enak nggak Bapak Ibu? Bisa ambil tunai, emas tetap punya kita dititip, uang tunai kita boleh pakai, kita boleh belanja, dan besok mau nambah lagi boleh dan tidak ditagih, tidak ada risiko lelang. Nah, itu kesimpulannya. Bapak Ibu, enak atau tidak? Halo? Enak, Enak Nah, pakai banget. enak oh, sekali. yang jawab enak pakai banget pasti udah paham konsepnya. Yang baru bergabung mungkin masih bingung. Kok bisa ya? Nah, dapat karena di luar sana nggak ada yang seperti ini. Kita bisa dapat tarik uang, kemudian bisa nambah-nambah, nggak ditagih cicilan dan aman barang kita. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi kita bisa berulang tanpa batas. Di sini karena tidak ada tagihan, tidak ada beban, maka tidak disebut beban hutang, Bapak Ibu. Maka kalau tidak ada beban hutang, tentunya tidak ada riba dalam sistem GCA. Nah, ini ada lagi yang kontra biasanya. Pak, uangnya nanti kan harus dikembalikan. Kan berarti hutang juga namanya. Nah, ini dari sisi pemahaman dan bahasa Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara bantuan dengan hutang itu berbeda Bapak Ibu. Memang bantuan ini harus dikembalikan suatu hari. Tetapi setelah kita jual barang, ya, artinya jual beli dulu, ya. Selama barangnya belum kita balikin, belum kita jual, maka kita nggak ditagih Rp1 pun. Artinya karena tidak ada tagihan, maka tidak ada beban Bapak Ibu, ya. Tidak akan hilang barang kita, tidak ada risiko barang kita dilelang karena tidak akan dilelang. Nah, itu akadnya Bapak Ibu. Maka itulah kita bilang bukan hutang, tapi yang ada adalah kita mengumpulkan aset yang dapat diwariskan atau aset yang bisa kita nikmati masa depan setelah harganya naik. Jadi ini adalah program untuk mengumpulkan aset dan tanpa beban hutang. Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Hasil penjualan emas nantilah yang akan membayar tunai yang kita sudah ambil tadi. Ya, memang akan dibayar tetapi setelah jual emasnya. Jadi hasil penjualan emas itu yang bayar, ya. Akan ditarik dari hasil penjualan emas, bukan dari kantong kita, bukan dari dompet kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang lebih bernilai? Emas yang Anda titipkan atau uang tunai yang Anda ambil? Mana yang lebih bernilai?
Emas, Pak. Emas yang ya. dititipkan. Nah, emas Emas yang yang kita dititipkan. titipkan jauh lebih bernilai. Otomatis kita pun tidak akan mau kehilangan emas kita, betul nggak? Apakah kita mau Betul. kehilangan emas? Betul, betul. Kena Ya. lelang? Tidak. Enggak. Kita mau Tidak. suatu hari harga emas itu naik dan kita berhak menerima keuntungan dari kenaikan emas itu. Kenapa kita masih berhak? Karena statusnya itu barang kita yang kita titipkan, Bapak Ibu. Ya, itu barang kita. Kita cuma titip dan kita ambil uang, tapi itu bukan hutang. Ya, karena tidak ada beban. Nah, ini yang membedakan kita dengan konsep di luar sana. Kalau konsep di luar sana itu memang hutang karena Bapak Ibu ditagih. Bapak Ibu barang Bapak Ibu akan dilelang apabila nggak sanggup cicil. Nah, di luar sana tuh memang hutang Bapak Ibu. Jadi kita harus bedakan di sini tidak hutang karena di sini tidak ditagih 1 rupiah pun sampai kita jual. Nah, karena konsep kita syariah, jual beli dulu, baru nanti setelah itu kita hitungan. Nah, inilah konsep daripada gold convert account Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan cara ini kita bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Dengan cara selamatkan belanja yang selama ini hangus. Oke. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kita semua punya belanja dan semua belanja itu hangus. Kalau Bapak Ibu hitung dari Bapak Ibu kecil sampai sekarang, udah banyak nggak nih belanja hangusnya? Boleh respon? Banyak sekali, Pak. Banyak, Pak. sekali. Banyak, Pak. Wah, kalau disuruh hitung udah nggak sanggup hitung lagi ya. Oh, nggak sanggup, Pak. Miliaran dah kalau Udah triliunan. bingung, udah berkilo emasnya kali ya. Nah, oke Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi bagaimana caranya selamatkan belanja hangus. Oke, misalnya penghasilan kita saat ini 10 juta per bulan. Ini contoh supaya gampang hitung aja ya, saya bulat aja 10 juta. Di luar sana pasti ada yang di bawah ini dan pasti ada yang di atas ini. Kita ambil 10 juta biar gampang hitung. Biasanya tiap bulan dapat uang, uangnya langsung kita belanjakan. Bayar listrik, uang dapur, beli sayur, dan lain-lain. Akhir bulan, uangnya habis Bapak Ibu. Tidak menjadi apa-apa, tidak ada aset, tidak ada emas. Akhirnya apa? Bulan depan tunggu lagi. Dapat penghasilan, habis lagi. Dan begitu seterusnya. Nah sekarang kita mau merubahnya menjadi emas Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan, jangan langsung belanjakan, tapi belikan emas dulu. Ya, jika harga emas 1 juta per gram, maka dapat 10 gram. Nah, ini buat contoh aja ya, 1 juta kita bulat aja. Maka dapat 10 gram emas sekarang. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau sudah beli emas 10 gram, uangnya habis dong. Padahal ini kan uang bulanan untuk belanja dapur. Istri saya nanti marah dong. Lah iya, kalau uangnya hanya berhenti habis jadi emas sampai di sini, sementara kita perlu makan ya kan? Nah, maka kita GCA-kan, tarik tunai. Ya, dalam 1 sampai 2 hari kerja, uang yang tadinya 10 juta balik ke rekening 8,5 juta. Tapi emas yang 10 gram ini tidak dijual, tetap punya kita tertabung 10 gram. Jadi emas 10 gram ini kita titip, ya sekali lagi kita titip berarti tetap punya kita dan kita berhak ambil uang 8,5 juta. Nah, uang 8,5 juta ini tidak ada tagihan cicilan, tidak ada barang ini tidak akan dilelang. Jadi Bapak Ibu boleh habiskan, kasih hangus lah 8,5 juta ini boleh. Ya, bayar uang dapur, mau cicilan apa, mau belanja anak dan lain-lain sampai habis. Bulan depan, ya, bulan depan dapat penghasilan lagi, beli lagi emas, tarik lagi tunai, maka nambah lagi tabungannya 10 gram Bapak Ibu. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa melihat menguntungkan nggak nih? Emas tetap dapat, belanja tetap bisa. 8,5 juta tetap bisa belanja nggak? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. bisa. Tetap bisa belanja. Nah, kita konsisten lakukan ini setiap bulan Bapak Ibu. Supaya belanjanya tidak hangus begitu saja, ya. Tapi berubah menjadi tabungan emas setiap bulan 10 gram, 10 gram, dan seterusnya. Tanpa disadari, setahun 12 bulan kita udah punya tabungan 120 gram Bapak Ibu. Ya. Yang mana ini tadi bukan dari uang lebih, tapi uang belanja yang selama ini hangus. Sebelum dia hangus begitu saja kita jadikan emas dulu, baru kita ambil uang tunai, barulah kita belanja.
Itu step langkahnya Bapak Ibu. Sehingga emas tabungan kita makin lama semakin banyak dan kita tetap bisa belanja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ada yang bilang, Pak, ini kan 8,5 juta doang yang kita terima. 1,5 lagi kan tersimpan. Yes, 1,5 tersimpan, tapi nilainya 10 gram. Bukan senilai 1,5. Seandainya 1,5 saya langsung aja ke toko beli emas gimana? Nah, boleh. Tapi hanya dapat 1,5 gram setiap bulan. Dari uang yang 1,5 itu. Kalau kita rutin, ya setiap bulan 1,5 setahun hanya dapat 18 gram. Kalau kita rutin GCA 10 tahun dapat 1.200 gram. Kalau kita rutin hanya 1,5 gram setiap bulan maka hanya 180 gram. Mana yang lebih untung? Punya 1.200 gram atau punya 180 gram? 1.200 gram. Yakin? Yakinkah? Yakin, yakin. Yakin, Pak. Oke, kalau yakin berarti udah paham ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ah, orang nanya begini, apakah untung ini jangka panjang? Kan tadi kita kan ada manajemen fee nih. Setiap ambil duit yang ini kan ada manajemen fee-nya 3,5% per tahun. Kalau jangka panjang 10 tahun berarti manajemen fee-nya 3,5% dari 10 tahun dong. Kalau 20 tahun tambah banyak lagi dong, 3,5% dari 20 tahun dong. Itu apakah masih menguntungkan kita simpan emas ini? Kan nanti kita harus bayar dan kembalikan yang 8,5 ini. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita kupas Bapak Ibu. Dan kita buktikan secara data. Ya, secara data real, data beneran. Ya, contoh, kita lihat jangka panjang. Misalnya harga emas per gram di tahun 1977. Ya, nah, Bapak Ibu Google sendiri. Google mengatakan harga emas tahun 1977 adalah 1.700 rupiah saja. Hari ini harga emas sudah 1 juta. Ya. Kalau seandainya di tahun 77 kita taruh uang 1 juta untuk beli emas. Oke. Dan tarik balik 850.000. 85%. Berarti yang tersimpan hanya 150.000. Betul? Setuju? Halo? Ya, ya. Uang 1 juta beli emas yang mana saat itu harga emasnya 1.700. Maka kita dapatkan emas 588 gram. Cukup satu kali beli terus kita tidur, kita diamkan. Sekarang tahun 2024 udah 47 tahun. Harga emas sudah 1 juta sekarang. Ini angka realnya sekarang 1 juta. Nah, kita mau jual nih emas. Ya, kita mau jual. Tentu 1 juta kali 588. Itulah uang yang kita dapat. Ya, karena per gramnya 1 juta. Maka kita dapatkan 588 juta. Itu nilai penjualan. Oke. Setelah ini terjual 588, kita harus kembalikan uang yang sudah kita ambil 47 tahun yang lalu. Nah, ini dia 850.000 saja. Sementara nilai jualnya adalah 588, Bapak Ibu. Oke, bayar. Dan kita harus bayar manajemen fee selama 47 tahun. Bapak Ibu boleh kalkulator 3,5 kali 47 berapa persen? Berapa Bapak Ibu? 3,5 kali 47. Betulkah 164 ini? Iya, persen. Oke, 100 lebih. 164,5%. Dari mana? Dari uang 850 yang kita ambil. Nah, 164%,5 kali 850.000 maka 1.398. Ini yang harus kita bayar. Ini yang harus kita bayar jasanya karena kita udah ambil selama 47 tahun. Sudah pakai uangnya. Oke, maka hasil penjualan emas senilai 588 ini nilai jual emasnya. Kembalikan uang 850, bayar manajemen fee. Maka masih ada lebih 585 juta hari ini. Padahal uang yang tersimpan hanya 150.000 di tahun 77. 150.000 menjadi hari ini 585 juta setelah potong manajemen fee dan lain-lain. Setelah bayar kembali uang yang diambil. Untung apa rugi nih? Halo?
untung Pak. Untung sekali. 1 Untung juta jadi besar. 585 juta. Untung besar Bapak Ibu ya. Bukan untung nih. Untung banget nih. Kebangetan nih untungnya nih. Betul nggak? Ya. Ini kalau tahun 77. Oke, mungkin kita penasaran, Pak, kelamaan 77, Pak. Sedang-sedang aja tahun 2000 deh, tahun 2000 kita hitung. Oke, Bapak Ibu boleh cek harga emas tahun 2000, Bapak Ibu. Boleh Google. Itu hanya 72.000. Nah, ini harga emas per gram nih. Nah, 72.000 aja nih per gram. Jika di tahun 2000 Bapak Ibu punya uang 10 juta. Nah, ini harga tahun 2000 tuh harga satu sepeda motor kurang lebih 10 juta lah. Betul ya? Kita beli emas nih Bapak Ibu. Ya, kita beli emas 10 juta, tarik tunai 8 juta setengah, berarti uang yang tersimpan hanya 101,5 juta. 10 juta tarik 8 setengah, uang tersimpan 1,5. Lalu kita biarkan selama 24 tahun. Ya, satu kali beli terus kita tidur. Ya, 72.000, 10 juta per gram 72.000, maka dapat 138 gram. Setelah 24 tahun harga emas sekarang 1 juta. Ini bukan prediksi tapi angka real ya. Memang sudah 1 juta. Maka yang 138 ini kalau dijual semua dikali harga 1 juta maka dapat nilai jualnya 138 juta. Selama 24 tahun kali 3,5%. Maka 84%. Dari mana kalinya 84 kali 8 juta setengah uang yang kita bawa. Maka kita harus bayar 84% dari 8.500.000 kita harus bayar 7.140. Maka nilai bersih, nilai penjualan 138, balikkan uang 8 juta setengah, bayar manajemen fee 7.140, maka masih ada lebih masuk ke rekening kita bersih 123 juta. Yang mana tadinya uang yang tersimpan hanya 1.500.000, tetapi setelah itu menjadi 123 juta. Yang mana tadinya 10 juta mungkin di tahun 2000 Bapak Ibu dapat satu motor. Sekarang menjadi 123 dapat berapa motor? Jangan motor Pak, mobil. Ya, Jangan motor, mobil. Dapat Avanza, Pak. dapat lebih banyak. Avanza malah dapat ya. Oke. Padahal uangnya Banyak, Pak. 8.500.000 udah ditarik mungkin dan beli motor juga ini tadinya nih. Ya kan? Di tahun itu. Nah, inilah Bapak Ibu konsep. Oke, ini data yang sudah terjadi. Ya, berdasarkan angka sesungguhnya sesuai fakta. Kesimpulannya, untung atau tidak? Sangat untung. Nah, untung. Nah, kita lihat lagi. Kalau ke depan macam mana, Pak? Masih untung nggak? Nah, ini kalau ke depan ini kita bicara ilustrasi. Ya, kita bicara potensi. Ya, bukan bicara yang sudah terjadi. Kalau tadi data yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita bicara potensi ke depan nih. Kalau misalnya kita setiap bulan beli emas, nah kita dapat uang. Tadinya nih uang penghasilan nih, uang belanja. Sebelum belanja kita beli emas dulu 10 juta. Nah, oke. Dari 10 juta ini kita tarik 8.500.000 untuk belanja. Barulah sisanya tersimpan. Rutin setiap bulan ya selama 10 tahun Bapak Ibu. Setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta selama 10 tahun. Otomatis total belanja kita 10 tahun 1,2 miliar. Setiap bulan uangnya 10 juta tarik balik 85%. 8 juta setengah setiap bulan tarik, maka uang yang udah ditarik 1.020.000.000. Nah, harga rata-rata emas kita beli, nah ini hanya harga rata-rata ya, ilustrasi ya, nggak bisa tepat lagi nih. Karena harga emas bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Kita anggap sekarang harga 1 juta, rata-rata 1 juta, dan kita prediksi kenaikan per tahun, ya, kenaikan per tahun 10%. Oke. Maka kalau harga rata-rata 1 juta, setiap bulan kita beli 10 juta, maka tiap bulan nambah emasnya 10 gram per bulan. Kalau 10 tahun 1.200 gram. Ya. Per bulan 10, per tahun kali 12 120, kalau 10 tahun 1.200.
Nah, lantas setelah kita tunggu 10 tahun ke depan, diperkirakan harga emas 2 juta 10 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu, kita tanya dulu nih, kita pikir dulu nih. Mungkin nggak 10 tahun lagi harga emas jadi 2 juta? Sekarang kan 1 juta nih. 10 tahun lagi bisa nggak jadi 2 juta? Mungkin, Pak. Sangat mungkin. Mungkin, oke. Karena Mungkin, berdasarkan Pak. berdasarkan histori yang lama-lama ya, kenaikannya dahsyat. Nah, kita anggaplah 10 tahun lagi harga naik menjadi 2 juta, maka kita juallah barang yang sudah terkumpul 1.200 gram ini semuanya. Seharga 2 juta kita jual. Maka nilai jualnya 2.400.000.000. Nilai jual ini belum bersih ya. Nah, dari nilai jual inilah uang yang tadinya sudah diambil total total 1.020.000.000 ini harus dikembalikan nih. Nah, bayarlah 2.400.000.000, bisa nggak ngembalikan 1.020.000.000? Halo? Bisa? Enggak. 2.400.000 balikin 1.020.000. Bisa. Kemudian ada manajemen fee 3,5% per tahun. Setelah 10 tahun nilainya segini Bapak Ibu. Nilai ini bukan 3,5 kali 10 ya. Karena tidak dikali 10. Kenapa nggak kali 10? Tapi katanya 10 tahun Pak. Ya, tapi beli emasnya kan tiap bulan. Yang bulan lalu kita beli, hitungnya baru 1 bulan. Yang tahun lalu kita beli, hitung manajemen fee-nya baru 1 tahun. Hanya yang di bulan pertama kita beli 10 tahun yang lalu, itu yang dihitung 10 tahun. Maka ini total hasilnya. Nah, ini setelah diakumulasi ya. Maka kita dari dua penjualan 2.400.000.000 bayar manajemen uang yang sudah ditarik di awal 1 juta 1.020.000.000 bayar manajemen fee, maka masih ada lebih 1.183.000.000 Kata kamu, aku belum 10 tahun ke depan. Padahal uang yang kita simpan hanya 180 juta. dia lagi nunggu anaknya. Bentar, ada sedikit noise ya. Bocor, bocor. Udah ya, udah bantu ya, udah dibantu tutup ya sama host ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, 10 tahun lagi kita rutin aja. Ini dari uang belanja yang selama ini hangus, bukan uang lebih Bapak Ibu. Sebelum belanja, uang dapat 10 juta, sebelum belanja beli emas dulu, tarik tunai, baru belanja. Tapi emasnya nambah, 10 tahun lagi masih balik 1.183.000.000. Itu dia. Kira-kira program ini menguntungkan enggak buat Bapak Ibu? Sangat menguntungkan. Ada beban enggak? Enggak. Menguntungkan sekali. Tidak ada beban, menguntungkan. Luar Tidak, biasa, Pak. tidak ada resiko lelang. Oke. Nah, Tidak inilah ada yang beban. namanya GCA Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu udah paham ini Bapak Ibu, pasti nggak mau uang belanjanya hangus lagi. Kalau udah paham. Tapi kalau hari ini masih biarkan belanja hangus, ya berarti belum benar-benar paham, baru paham dikit-dikit ya. Oke. Nah, inilah penjelasan kita Bapak Ibu. Nah, ini bukti orang-orang yang sudah nabung, holding inventory. Ya, tabungan yang sudah disimpan tadi udah terkumpul 13 kilo, 13.000 gram. Oke, 13 kilo di dalam 3 tahun. Dia udah tarik, nih udah convertnya artinya udah tarik nih 721.000 dolar. Sekitar 10 miliar rupiah Bapak Ibu. Emasnya masih tersimpan 13 kilo dan masih berhak keuntungan yang 13 kilo ini jika harga emas naik. Nah, ini contoh atau di screenshot harga emas ini udah naik 75.000 dolar. Sekitar 1 miliar kenaikannya. Kalau nanti dia jual, dia akan dapat lebih dari 1 miliar ini karena masih ada sisa uang yang tersimpan pada saat dia tarik GCA. Ya, mungkin bisa jadi dapat 2 miliar. Simpel cara hitungnya Bapak Ibu. Kalau mau tahu berapa nilainya saat dia jual dia dapat nilai sekarang, kurangi uang yang udah ditarik, kurangi manajemen fee. Itulah uang yang didapat. Boleh mungkin Bapak Ibu tolong hitung kalkulator berapa? Kalau dia jual dapat berapa? Tolong kalkulator. Halo. Yang bisa bantu kalkulator atau saya coba? Saya ambil kalkulator dulu deh. Oke Bapak Ibu.
$874, $874.417. Ini nilai emas ini sekarang dikurangi uang yang sudah diambil, simpel aja 721.169. Kurangi manajemen fee 6742. Ya, koma belakang kita nggak usah hitung ya. Nggak usah ditambah net gain lagi karena dari nilai sekarang ini udah termasuk nilai net gain loh. Nah, inilah uang bersih yang akan diterima kalau dijual. $146.000. Ya, $146.000. Jadi masih dapat lagi sekitar 3 miliar lebih Bapak Ibu. Ya. Inilah nilai sesungguhnya. Bukti. Nah, kemudian kita lihat ini Puan Aida punya 61 kilo, 61 kilo, 61.000 gram. Ya, nilainya sekarang $4 juta. Udah tarik tunai 3 juta lebih. Ya, $3.180.000. Udah tarik tunai. Kenaikan nilainya saat di screenshot $406.000. Ini aja udah naik nilainya sudah 6 miliar Bapak Ibu. Nah, udah 6 miliar. Ya, kalau dijual ya pasti lebih dari ini. 2 kali lipat dari ini kurang lebih. Kalau dijual sekarang semua yang 61. Nah, ini bukti ya Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah lebih dulu menyelamatkan belanja hangusnya. Angkanya pun fantastis Bapak Ibu. Mau nggak nih Bapak Ibu punya nilai emas segini dari GCA? Halo? Mau. Mau. Mau Pak. Udah tahu caranya? Belum. Hah? Tahu, Pak. Belum. Iya. Caranya udah tahu belum? Ya, Udah GCA tahu, Pak. rutin lah. Ya, caranya tinggal GCA Selamatkan rutin. uang kamu. Sebelum belanja, beli emas dulu, tarik tunai, baru belanja. Iya. Seperti yang kita cerita tadi. Ya, kalau nggak tahu caranya, tonton balik nanti rekamannya ya. Eh, Oke. Lanjut dulu ya. Kalau mau bertanya nanti bisa setelah sesi tanya jawab ya. Oke. Nah, pertanyaan saya simpel. Mana yang lebih sukses? Orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau yang punya penghasilan 50 juta per bulan? Mana yang lebih sukses? Halo. 100, Pak. 100 juta. Kalau Oke. datanya hanya itu ya 100 juta lah. Nah, Tapi kalau ya kita 50 bilang mana yang lebih sukses, belum tentu belum ternyata yang 100 tentu. juta itu lebih sukses. Gimana kok Karena bisa begitu? Oke, kita lihat. Kita lihat dulu nih. Pengeluarannya berapa dulu dong? Kalau orang punya penghasilan 100 juta tapi pengeluarannya juga 100 juta bahkan lebih, maka tidak ada tabungan, tidak ada aset. Habis bulan, habis uang. Ada nggak orang yang setiap bulan uangnya habis? Habis gajian bulan depan habis lagi, banyak nggak? Banyak, Pak. banyak sekali. Rata-rata. Ya, Yang Rata-rata 1 Pak. minggu ya, habis ya. juga banyak, Pak. Nah, tapi ada juga yang punya penghasilan 50 juta, pengeluarannya cuma 30. Masih ada lebih 20 juta. Yang Itu mana yang kelebihan? teratur, Pak. Ya, ini ya terserah lah. Ada yang per bulan, ada yang per ini. Cuma ini ilustrasi. Jangan lihat angkanya, tapi kita lihat teknisnya. Kelebihan yang 20 juta ini, tiap bulan dia belikan aset. Seperti emas atau lain-lainnya. Jadi masa depannya asetnya banyak Bapak Ibu. Sementara yang income-nya tadi besar, kalau pengeluarannya besar, masa depan tetap tidak punya aset. Dia akan bekerja sampai tua, cari duit. Nah, tapi orang yang bisa menyisihkan aset, maka hari depannya, hari tuanya aman. Nah, inilah program GCA Bapak Ibu. Ya, orang bilang orang sukses itu selalu mengumpulkan aset. Sebelum dia belanja, dia sisihkan dulu untuk beli aset. Nah, itulah gunanya GCA, sisihkan di depan, baru belanja. Jadi kita nggak payah ngaturnya lagi. Ya, kita sudah hemat di awal 15%, nggak payah lagi ngaturnya, sisanya boleh habiskan, tetapi udah disisihkan di awal, di depan. Nah, inilah kelebihan daripada konsep GCA ini GCA. Bapak Ibu. Ya, otomatis hari depan kita aman. Ya, Ki suksesnya di GCA. iya, tinggal rutinkan GCA. Daripada setiap bulan belanja terus habis dan hangus, nah mendingan cara GCA kita bisa punya tabungan. Oke. Nah, kalau tadi kita belanja
dari belanja hangus kita bisa punya tabungan GCA. Belanja hangus itu pasti bisa dilakukan oleh semua orang kalau dia mau. Ya, pasti bisa oleh semua orang. Karena di sini dengan 30.000 pun, 30.000 rupiah sudah bisa beli emas, Bapak Ibu. Ya, sudah bisa beli emas dari 30.000 rupiah. Itu minimalnya. Lantas bisa GCA-kan lagi. Kalau maksimalnya nggak terbatas, Bapak Ibu. Yang penting ada duit beli emas, tarik lagi 85%. Nah, langkah yang kedua ini namanya penetapan maklumat untuk menetapkan target dan tujuan supaya lebih cepat. Ini mungkin tidak bisa semua orang, ya. Ini hanya bisa untuk orang-orang yang mana dia memang punya uang tabungan yang mengendap di tabungan, yang memang dia untuk jaga-jaga, dia tidak mau habiskan uang itu, tidak mau dipakai. Pokoknya di tabungan rekening saya harus ada, misalnya 30 juta misalnya. Nah, 30 juta itu nggak mau berkurang. Oke. Tapi uang itu kalau didiamkan di bank itu hanya nganggur doang, Bapak Ibu. Ya, tidak memberi manfaat. Nah, kita gunakan strategi penetapan maklumat tanpa mengurangi nilai yang ada di rekening, tapi kita bisa mendapatkan emas lebih banyak dengan cara cukup nambah 15% saja setiap mau GCA. Jadi kalau kita ada dana nganggur 15%, kita GCA-kan dengan cara gunakan uang yang di tabungan tadi, misalnya 30 juta, ya. Ini adalah uang yang tadi nganggur di bank, kita tambah 15%-nya, yaitu 4,5 juta, lalu kita GCA. Jadi kita GCA beli emas senilai 30 ditambah 4,5, berarti 34,5. Ya. Setelah kita beli emas 34,5, kita GCA-kan, maka 30 juta kembali ke rekening di bank. 1-2 hari kerja. Artinya kalau 30 juta kembali ke bank, nggak berkurang uang di bank. Hanya numpang muter aja 1-2 hari, Bapak Ibu. Ya, Bisa karena interrupt, kenapa Pak dia enggak? Anu? Ya, Pak, bisa interrupt? Ini suaranya putus. Atau nanti sesi tanya jawab aja Bapak. Bapak catat dulu ya. Oke. Kenapa uangnya balik 30 juta? Karena kita nambah 15%-nya. Oke. Nah, itu. Jadi tiap GCA kita pakai balik uang ini, ya. Kita dapat 30 gram otomatis. Padahal kita hanya nambah 4,5. Padahal kita hanya pinjam 1-2 hari aja uang 30 juta. Jadi kita hanya nambah 4,5, gunakan sementara hanya 1-2 hari 30 juta, maka tiap bulan tuh bisa dapat 30 gram. Atau tiap GCA nambahnya 30 gram padahal hanya 4,5 juta yang kita masukkan. Oke. Nah, itu cara kedua. Ya, cara pertama tadi belanja hangus, cara kedua penetapan maklumat menggunakan uang di tabungan yang nganggur. Nah, cara ketiga ini mirip arisan. Ini pun bisa memaksimalkan. Tapi arisan bukan berarti uang kita serahkan kepada seseorang untuk dikelola, tidak, karena kita kelola bersama. Dana ini kita bersepakat. Nah, di sini kita sepakat 10 orang atau 20 orang untuk kumpulkan dana bersama dan untuk digunakan bersama secara bergantian di akun masing-masing. Oke. Jadi, misal ada 10 orang yang kumpul 5 juta per orang. Jadi kumpul uang 5 juta per orang. Kalau ada 10, maka terkumpul 50 juta. Sampai sini paham ya? Oke. Uang 50 juta ini yang punya kita kan cuma 5 juta. Sisanya punya orang lain yang digabung. Tapi kita boleh gunakan 50 juta ini bersama-sama secara bergantian. Misalnya si A duluan. Nah, pada saat si A dapat giliran, dia boleh gunakan 50 juta, tapi dia harus tambah 15% dari 50 juta. Yaitu 7,5. Dia harus tambah. Supaya, kenapa dia harus tambah 15%? Supaya 50 jutanya balik lagi utuh. Supaya boleh digunakan lagi oleh teman yang lain, yaitu si B. Nah, setelah kita tambah 7,5, kita dapat tabungan emas kurang lebih 50 gram tiap putaran. Terus uang 50 juta balik lagi, kita kasih giliran si B. Ya, masuk uang 50, kita kasih giliran teman yang berikutnya untuk dia lakukan hal yang sama supaya dia juga dapat emasnya lebih banyak. Putar terus Bapak Ibu, setelah B giliran si C. Tentunya di akun masing-masing. Ya, sehingga emasnya nambah di akun masing-masing. Ya. Nah, setelah C, D dan seterusnya.
Setelah semua dapat giliran bergantian, mau ulang lagi, silakan. Sampai targetnya tercapai Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah targetnya tercapai, uang masing-masing 5 juta boleh dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Tapi emas kita bertambah sangat dahsyat Bapak Ibu, sangat cepat. Ini memudahkan Anda untuk punya 10 kilo Bapak Ibu dalam waktu sekian tahun. Ya. Nah, ini. Oke, kalau hanya belanja hangus itu nggak akan sebesar ini nilainya. Ya, tapi kalau kita bisa bentuk tim dalam bentuk arisan, gunakan dana bersama, ya, atau dari uang tabungan yang tadi yang nganggur, itu akan mempercepat kita punya 10 kilo. Oke, nah ini teknik-teknik dalam mempraktekkan GCA ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa penting kita menyimpan aset dari sekarang Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kita lihat video ini tadi pun sudah ditayang, kita tonton balik supaya kita menyadari benar-benar kita penting mempunyai aset ya, salah satunya emas. Kita tonton dulu. Halo guys, ada apa di video ini? Ada cuan dong. Pasti kalian udah sangat akrab dengan yang satu hal ini nih. Ya, bener banget. Sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang mata uang di dunia yang paling kuat dan stabil. Seperti pound sterling dari Inggris, dolar Amerika Serikat, dan juga euro. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar tentang mata uang di dunia yang memiliki nilai tukar sangat rendah? Bahkan harganya sampai jadi lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Penasaran kan negara apa aja yang punya mata uang terendah ini? Jangan-jangan Indonesia juga lagi. Tenang, bukan kita kok guys. Tapi kalau kamu penasaran, yuk tonton terus video ini sampai habis. Zimbabwe. Guys, ada lagi nih negara Zimbabwe. Perekonomiannya hancur berantakan pas krisis yang parah banget pas tahun 2008 dan 2009 dulu. Nilai mata uang dolar di sana juga jadi berantakan pada tahun 2009 karena hyperinflasi yang gak bisa dikendalikan. Harga-harga tiba-tiba loncat tinggi dengan cepat. Sejak itu, sebagian besar transaksi udah pakai dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan, yaitu rand. Nilai mata uang Zimbabwe jadi nggak berharga semenjak krisis itu guys. Bahkan nilai tukarnya jadi yang terburuk di dunia. Bayangin aja nih, 35.000 triliun dolar Zimbabwe cuma setara sama 1 dolar Amerika loh. Waduh, betul-betul jatuh banget ya gengs. Uang triliunan dolar Zimbabwe udah nggak berharga di sana. Contohnya nih, uang 100 miliar dolar Zimbabwe cuma cukup buat beli 3 butir telur ayam aja tuh. Akibat krisis inflasi ini, pemerintahnya ngeluarin kebijakan yang bikin heboh semua orang. Mereka hapusin dolar Zimbabwe dari peredaran. Terus, pemerintah Zimbabwe nawarin ke masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank buat tuker uang mereka ke dolar Amerika aja. Dan tentu aja nilai tukernya itu kan 1 dolar Amerika sama dengan 35 kuadriliun atau 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Bayangin deh guys, uang 35.000 triliun dolar Zimbabwe yang cuma jadi 1 dolar Amerika. Bener-bener bikin nangis ini. Padahal kalau kalian punya 35.000 triliun rupiah, kalian bisa jadi orang terkaya di Indonesia nggak sih guys? Venezuela. Guys, sekarang kita bahas tentang negara Venezuela yuk. Negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi ironisnya jadi salah satu negara termiskin. Pada tahun 2014, Venezuela dilanda krisis ekonomi parah. Inflasinya melambung tinggi sampai ada yang nyampe ke langit tuh guys. Akibatnya, sebagian penduduk memilih meninggalkan negara ini. Kalau kamu berkunjung ke sana, pasti bakal kelihatan uang berterbangan di mana-mana kayak sampah yang gak ada harganya. Ternyata ada beberapa faktor yang bikin negara ini miskin. Pertama, pemerintah Venezuela terlalu bergantung sama bisnis minyak sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Sekitar 90% ekspor dan separuh pendapatan negara berasal dari minyak. Jadi, pas harga minyak tiba-tiba jatuh dari 115 dolar AS per barel,
Ekonomi Venezuela merosot parah. Kedua, sumber daya manusia di sana masih jauh tertinggal. Mereka nggak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Mirip-mirip kayak kita sini guys. Semoga negara kita nggak ngelakuin hal yang sama deh. Nah, selain itu, Venezuela juga banyak banget hutang sama Cina dan Rusia. Nilai mata uang mereka, Bolivar Venezuela, sangat rendah. 1 rupiah aja setara dengan 131 Bolivar Venezuela. Jadi, barang-barang di sana terasa mahal banget, kayak harga daging, ayam, atau telur. Kalau mau beli, pasti bawa gerobak buat bayar guys. Bayangin deh, harga tisu toilet di sana seharga 2,6 juta Bolivar atau setara dengan 340 juta rupiah. Sedangkan harga wortel 3 juta Bolivar itu senilai 393 juta rupiah. Dan pembalut wanita 3,5 juta Bolivar atau setara dengan 456 juta 500 ribu rupiah. Bahkan harga tomat per kilo aja harus siapin 5 juta Bolivar atau setara dengan 655 juta rupiah guys. Waduh, ribet banget nih. Apakah kita harus nanam duit dulu baru bisa ke Venezuela? Oke, Bapak Ibu. Dari video itu kita melihat ada 2 negara yang inflasinya terparah di dunia. Tidak ada satupun jaminan negara yang bisa memastikan mereka tidak terkena ancaman itu. Karena setiap negara sampai detik ini masih terkena inflasi. Tidak ada negara yang tidak terkena inflasi selama masih menggunakan mata uang kertas. Tetapi yang kita lihat tadi 2 negara yang sangat terparah. Tidak menutup kemungkinan ya di negara manapun termasuk Indonesia bisa kejadian seperti Venezuela Bapak Ibu. Seperti Zimbabwe. Kalau itu terjadi sama negara kita, Bapak Ibu untuk beli makan aja susah nggak? Harga tomat sudah berjuta-juta bahkan bermiliar. Harga telur ayam 3 butir itu tadi berapa miliar itu Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang punya aset lah yang bisa selamat Bapak Ibu. Karena aset itu tetap bernilainya lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya harga barang naik atau uang kita yang jatuh? Boleh respon Bapak Ibu? Uang kita yang jatuh. Uang kita yang jatuh. Karena Uang. bukan cuma satu barang yang naik, bukan cuma emas yang naik, harga berasnya naik, harga cabai naik, harga tomatnya naik, harga telur ayam naik dan lain-lain. Inilah bahaya inflasi, sangat mengerikan enggak nih? Menurut Bapak Ibu tuh mengerikan enggak tuh? Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Iya, mungkin saat kita nonton kita bisa ketawa ngelihat uang berterbangan, lihat harga telur semahal itu ya. Tapi itu berpotensi terjadi Bapak Ibu. Oke, nah mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Maka itulah kita perlu mempersiapkan diri punya aset Bapak Ibu. Ya, nah ini. Sorry, ini balik lagi dia. Ntar kita nak skip dulu. Ini. Halo guys. Lagi dia. Jadi kita ambil kesimpulan, ya. Apakah sistem GCA ini beban hutang? Boleh respon? Bukan, Pak. Bukan, ya. Apakah dengan cara GCA kita bisa kumpulkan aset emas dan suatu hari bisa diwariskan? Ya, Bisa. Bisa, Oke. Pak. Apakah kita ditagih dalam sistem ini? Tidak, Pak. tidak ada. Tidak. Ada risiko lelang? Tidak akan pernah ditagih. Tidak. Kapan kita kembalikan uang tunai yang kita ambil? Iya. Bisa Hari atau 2 hari. Nah, uang tunai yang sudah kita ambil kapan harus Hari dikembalikan? atau 2 hari. Bukan uang tunainya masuk. kita Bukan apa? terminasi, Pak. Setelah kita ambil, Kita jual. kapan kita harus kembalikan? Tidak kita kembalikan kalau kita tidak jual. Kita Jadi, jual. setelah kita jual barulah dikembalikan ya. Bisa Oh, 10 ya. tahun, 20 tahun ya. Oh iya, iya, Nah, iya. kita Pengembalian berhak nggak? Apa kita berhak dari keuntungan emas kita yang kita titip itu? berhak. Berhak. Hak atas Nah, keuntungan.
Apakah perusahaan ada beban di sini? Tidak. Tidak. ada. Kenapa tidak ada beban? Apa Tidak menjanjikan profit. Nah, bukan perusahaan yang kasih profit. Dia selain tidak menjanjikan dan juga bukan perusahaan yang kasih profit saat harga emas naik. Lantas siapa yang bayar? Yang bayar adalah market, pasar. Karena saat itu kita jual memang pasar lagi tinggi. Perusahaan hanya bantu kita jualkan di market, barulah ditransfer ke kita, Bapak Ibu. Jadi bukan uang perusahaan, tapi uangnya market. Ya, dan kita dapat untung bukan karena perusahaan janjikan, tetapi karena memang harga emas Harga di emas market naik. dunia naik. Nah, itu. Apakah sistem ini bisa membuat kita terhindar dari bahaya inflasi tadi? Bisa, Pak. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, Bapak Ibu. Demikian pembahasan GCA. Nah, kalau pembahasan GAI 10 kita akan bahas pada pertemuan yang lain ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita fokus, kita matangin GCA. Bapak Ibu silakan tanya jawab. Kemudian bagi yang belum register silakan free, register gratis ya. Supaya Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam dan ikuti training. Oke, saya kembalikan dulu kepada admin NJ Group untuk mandu tanya jawab. Silakan. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Mungkin kita bacakan chat terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan untuk open mic. Jadi pertanyaan pertama ini ada dari Bapak Tengku Alfian. Kenapa bukan 850.000 dikali 47 tahun yang harus dibayar? Karena yang diambil tiap bulan 850.000 sampai 47 tahun. Nah, memang dari 857 memang dari uang yang diambil kan tadi dihitung kan? Kenapa bukan 850.000 kali 47 tahun yang harus dibayar? Loh iyalah, udah dihitung kok 850 kali 47 tahun. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint ya. Biar enggak miskomunikasi. Oke, kita lihat dulu ini nih. Ini berapa uang? Oke. Bentar ya, tabel. Nah, ini ya. Nah, beli emas 1 juta. Tarik 850. Satu kali doang ini ya. Cerita ini kita cerita 1 kali doang. Berarti yang 850 kan harus dikembalikan. Betul? 850 harus dikembalikan. Karena yang kita pakai tarik uang kan 850. Oke. Dan manajemen fee 164,5% dari 850. Saya rasa udah sama. Nah, itu juga 10 juta 1 kali 8.500.000 5%-nya ya. Kemudian nanti dikembalikan ini dan 84%-nya juga dari 8.500.000. Jadi bukan 850, memang harus 850 tadi hitung ya. Ya udah benar ini. Yang harus dibayar. 850 kali 3,5% kali 24 tahun, Pak Man. Iya. Ya, kan 3,5% yang kita bayarkan dari 850. Bukan Iya. 850-nya kali 23 tahun. Iya, ini 3,5%. Iya, dari 850 dikali 24 tahun. Ya, kalau 24 tahun ya 24 tahun lah. Persentasenya dulu Ya, 3,5% 3,5% dari 850. 4%. Ah, kan itu kan? 4% dari 8.500.000. Ya, 8.500.000. Ya. Kalau yang contoh 10 juta, tapi kalau yang contoh 1 juta dari 850.000. Ya. Ya Kali kan? 3,5% kali 47 tahun. Bukan 850.000 kali 47. Kita ngambil uang 1 kali. Ya. Ini 47 ini kita diamkan selama 47 tahun. Nah, berbeda dengan cash yang masa depan yang tiap bulan kita beli kan. Ini 1 kali beli Ya, aja betul. contohnya. 1 kali beli, terus nggak beli-beli lagi selama 47 tahun. Nah, tentu nggak 800, bukan 850 tiap bulan ya, bukan 850.000 tiap tahun kita ambil. Enggak, ini 1 kali aja.
Cuma manajemen fee-nya yang kita hitung 47. Oke, semoga nyambung ya, semoga bisa paham. Oke, kecuali tiap tahun kita ambil 850.000, barulah kita kalikan 47, 850.000 kali 47. Kalau tiap tahun kita ambil selama 47 tahun, tiap tahun kita ambil 850.000, barulah kita kalikan. Kalau ini kan tadi ceritanya hanya satu kali aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini dari Pak Alfian juga, Pak. Yang dihitung berarti hanya konversi fee 3,5% saja setiap bulannya, menggantikan 850.000 per bulan yang diambil. Nah, inilah miskomunikasinya, dipikir 850.000 setiap bulan. Enggak, tadi contoh tadi bukan tiap bulan, hanya satu kali aja. Kita mau tahu angka real. Satu kali kita biarin untuk jangka panjang masih untung nggak? Nah, itu tadi hitungannya. Kalau yang tiap bulan itu contoh yang 10 juta tiap bulan. Nah, kalau yang 1 juta contohnya hanya satu kali beli, terus kita nggak beli-beli lagi selama 47 tahun, terus kita jual. Nah, itu hitungannya. Jadi udah dapat miskomunikasinya udah paham. Semoga Pak Tengku Alfian bisa paham. Kalau belum paham boleh open mic, silakan. Silakan Pak Tengku Alfian, sudah jelas atau memang masih ada pertanyaan untuk langsung open mic saja? Iya, terima kasih banyak Pak Herman dan juga Ibu ya. Jadi saya kira tadi ya, soalnya di sampingnya itu ada tulisan setiap bulan ya tadi ya, 850.000 itu. Nah, makanya pas tadi Pak Herman jelasin 3,5% kali 40. Uang kembali dari GCA 85% tiap bulan gitu. Nah, saya Nah, nangkepnya tiap bulan itu, di sini nah itu di di sini samping sebelah kiri yang kalimat kedua Pak. Uang kembali dari GCA 85% tiap bulan gitu. oh iya iya iya. Tulisannya. Nanti Saya kita kira koreksi. tiap bulan. Ya, Ya. betul betul betul. Nanti kita koreksi ya Pak, mungkin ini salah. Karena ini Hmm. tabel ini kan dari copy paste yang apa yang setiap bulan terus kita perbaiki, cuma rupanya ada yang belum terhapus. Oh, Oke. ini untuk yang continue yang akan datang ini. Ya, ya, Iya, makasih iya. koreksinya. Saya pun tidak bacain. Ini kalimat tiap bulan ini yang bikin orang Mm-mm. jadi bingung. Oke, Iya, lanjut. betul, betul. Ya, ya, Baik. Terus berarti kalau misalnya hitungan satu kali kita nggak beli-beli lagi, ya, yang sisanya ini berarti masih ada gitu ya di kuantum metal ini ya. Dan itu ya. nanti kelipatan di 47 tahun yang akan datang gitu ya, Pak ya. Konversi Ya, nilainya. itu kan tadi contoh 47, kebetulan kita punya datanya 47 tahun, harga Mm-mm. 47 tahun yang lalu, dan harga sekarang kan gitu. Iya. Untuk menjawab secara jangka panjang, ini untung atau tidak? Dibiarin Oh, sekian puluh tahun. Nah, baik, jadi, baik, baik. jadi sudah terbukti tadi untung kan? Nah, kalau untung kenapa kita tidak lakukan rutin setiap bulan? Setiap ada uang, kita beli dulu, tarik lagi. Setiap ada uang, kita beli dulu, tarik lagi. Itu. Oh, baik, baik, baik. Ya, Ya. terima kasih banyak sebelumnya Pak Herman, saya sudah nangkep Bagus. dan juga Ibu, terima Ya. kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Tengku Alfian ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Pak Herman mau tanya Silakan. lagi. Ya. Ini kalau kita GCA untuk ke perusahaan misalkan 2 juta atau 2,5 juta, itu pengembalian yang 85% itu berapa hari jaraknya itu untuk kembaliannya? Standarnya 1 sampai 2 hari kerja, Pak. Itu standarnya. Oh gitu. Ya. Ya, ya. Tapi nanti kalau sudah sistem host to hostnya diaktifin, itu hitung 5 menit udah masuk. Oh gitu. Ya, Oke, insya oke, Allah siap. bulan April nanti udah diaktifin. Boleh, boleh, boleh. Nah, Makasih. oke, terima kasih, Pak. Lanjut. Lanjut dari kolom chat juga, Pak. Dari Pak Siswadi. Apakah bisa kalau langsung kita terima emasnya? Oke. Kalau mau langsung terima emas, sekali lagi di awal tadi saya udah jelaskan, kita mau beli emas, kalau mau beli emas yang langsung bawa pulang, sebaiknya beli di toko aja, Bapak Ibu. Beli di toko yang terdekat. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan yang ditawarkan oleh Quantum Metal bukan sekedar emas. Nah, bukan sekedar emas yang ditawarkan. Apa tadi yang ditawarkan? Untungnya. Sistem supaya
Solusi untuk supaya kita bisa punya aset meningkat, kekayaan meningkat dengan sistem emas syariah. Itulah yang kita bahas hari ini. Solusi sistemnya ini bukan bicara mau beli emas di toko. Kalau mau beli emas sebaiknya di toko. Bawa pulang simpan dah. Tapi apakah untung beli emas simpan? Beli di toko terus simpan. Kalau kita beli emas di toko lalu kita simpan, uang kita nggak balik. Uang kita tertanam di emas itu. Nggak bisa belanja dong? Ya. Bisa belanja. Risiko lagi. Uangnya jadi emas, ada risiko hilang. Oke, suatu hari butuh uang, nggak mau jual. Satu-satunya jalan, Bapak Ibu pergi ke gadai konvensional atau ke bank syariah. Di sana dapat uang, betul. Tapi ada tagihan cicilan, ada risiko barang itu dilelang kalau tagihannya macet. Data pernah saya baca, tapi saya nggak ingat lagi linknya. 50% orang yang masuk ke gadai itu kena lelang, Bapak Ibu. Entah berapa persen lah sekarang pun, tapi cukup banyak orang yang masuk ke sistem gadai itu barangnya kena lelang. Nah, nanti Bapak Ibu coba cari datanya deh. Tapi di sistem QM tidak ada satupun manusia yang kena lelang di sini. Kalau digadai barangnya juga hilang, Pak. Kadang-kadang tagihannya melebihi nilai jual barangnya. Nah, itu pengalaman yang lain lah ya. Kita cari yang ringan-ringannya aja. Kita pernah menggadaikan senilai 30 juta, Pak. Bayarnya itu selama 5-8 tahun, itu lebih dari 70 juta loh, Pak. Ya. Hanya nyicilnya jadi mahal ya, Pak ya. Wah, sangat. Kalau dulu kenal kuantum metal ya selamat semua aset saya itu. Alhamdulillah sudah kenal kuantum metal. Akhirnya kenal juga, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Belum terlambat. Iya, semoga. Terlambat, Pak. Aduh. Pak, ini Masih sekalian bisa diselamatkan sekarang. Ya, dan pengalaman Bapak itu justru hari ini membuat Bapak lebih mudah memahami kuantum metal. Kalau waktu itu nggak pernah ngalamin itu, hari ini mungkin masih banyak orang yang bingung memahami ini, Pak. Nah, itulah. Ambil positif pengalamannya, Pak ya. Oke. Tapi kalau mau ambil fisik gimana? Saya mau ngotot juga nih, mau nyoba buktikan. Bisa Bapak Ibu. Tinggal kita tunggu Antam koneksikan saja stok emasnya itu. Kita udah letakkan stok emas itu di Antam, sudah 10 kilo. Tapi Antamnya belum konekkan sistem untuk tarik fisik itu. Bukan kita yang nggak bisa. Stok kita udah ready kan di Antam. Antamnya belum konekkan. Karena di sistem website kita sudah ada menu withdraw fisik. Dan kita pun udah taruh emas fisiknya 10 kilo di Antam. Nah, tinggal si Antamnya belum konekkan. Ya udah kita tunggu dah Antam kapan mau konekkan. Tetapi balik lagi, bukan itulah tujuan Quantum Metal hadir hari ini Bapak Ibu. Karena toko emas sudah banyak dari 100 tahun yang lalu udah ada toko emas. Apa hebatnya kalau sekedar ambil emas? Nah, itu maksud saya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa memahami, hari ini kita nggak bahas beli emas. Emas itu emas Antam juga. Bapak Ibu mendingan beli di Antam aja langsung, sama aja. Lebih bagus gitu daripada kita lewat QM lagi kan. Tapi QM tuh nggak nawarin itu Bapak Ibu. QM tuh nawarin sistem supaya kita bisa tingkatkan aset dan kekayaan dengan sistem syariah dan di backup 100% oleh emas fisik. Nah, itu yang penting. Memang ada backup 100% emas fisik. Nanti pada periode Zoom berikutnya Bapak Ibu boleh hadir untuk membahas lebih detail tentang backup emas fisik ini. Ya, oke, lanjut. Inarina. Halo, Bagaimana? Waalaikumsalam, ya Pak. Maaf Mbak Nurul, Pak Herman mau Oke. tanya dulu. Ya, Silakan, Pak. siapa dulu nih? Saya Pak Dodi. Oke, silakan. Oke, Pak. Itu tadi Bapak kan bahwa kita didukung oleh emas fisik. Seandainya nih misalnya jumlah permintaan emas itu melebihi jumlah emas fisik yang ada misalnya. Kan bertambah terus nih member terus jutaan bahkan miliar gitu. Iya. Seperti apa Pak kira-kira? Oke, Pak Herman. pertanyaan yang Thank sangat you. bagus. Kita akan berkembang ke 50 negara.
Jangan-jangan nanti nggak cukup tuh emas fisiknya, betul nggak Pak ya? Ya, betul Pak, gitu Ya, kira-kira. saya coba jelaskan beberapa poin ya Pak ya. Saya jelaskan beberapa poin. Yang pertama, kita tadi adalah distributor emas daripada Permin ya Pak ya. Yang menyediakan emas fisik itu adalah Permin. Nah, kita lihat Pak, berapa kira-kira stok emasnya Permin nih. Pak buka di Wikipedia. Ya, ini perusahaan sudah dari tahun 1899 ya, dari kita belum lahir perusahaan ini udah ada. Di tahun 2000, nah ini dia bilang di tahun 2000 stok emasnya sudah 4.500 ton, Pak. Banyak nggak nih, Pak? Banyak. Ribuan ton. Banyak sekali. Sekarang udah 2024. Ton nih. Banyak ya. Nambah banyak nggak nih? Nggak kebayang. Sekarang nambah banyak. Ini pun perusahaan takut nggak cukup, Bapak Ibu. Maka dari itu Quantum Metal sudah beli satu tambang emas yang namanya Besra Gold. Kenapa dia mau beli tambang emas Besra Gold ini? Dikarenakan semua hasil tambang Besra Gold itu nanti ke depan harus jual semua ke Quantum Metal. Supaya cadangan stok emas kita nambah. Walaupun hari ini produksi Besra Gold itu belumlah banyak, tapi kita udah pegang dulu nih sahamnya. Supaya ke depan semua produksinya jual ke kita. Itu pun masih nggak cukup Bapak Ibu. Ya, perusahaan pun sedang nego dengan tambang emas di Kanada. Supaya nanti jual emasnya juga sama Quantum Metal. Jadi Quantum Metal mau beli juga saham perusahaan itu. Nah, kira-kira cukup nggak itu ke depan? Cukup. Lebih dari Sangat cukup. mencukupi. Kalaupun ke depan nggak cukup lagi, tambang emas yang tadi sudah dibeli ini kan produksinya jalan terus. Berarti stoknya juga nambah dong. Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu kita harus paham. Yang kita beli itu bukan beli emas di toko, tapi yang kita beli itu tambang emas ya. Yang mana produksinya juga akan nambah. Kalau nggak cukup lagi ya beli lagi ke tambang emas yang lain Bapak Ibu. Nah, inilah Quantum Metal. Ya. Oke. Jadi kita bukan beli emas di toko, di mall, ya pasti nggak cukup punya. Ya. Bahkan dengan satu Permin aja perusahaan tambang yang terbesar nomor 2 di dunia aja perusahaan kita nggak mau bergantung di situ. Beli lagi Besra Gold, beli lagi emas tambang emas Kanada. Dan sebenarnya ada beberapa perusahaan emas lain juga yang sudah kontrak sama Quantum Metal. Tapi saya nggak punya data detailnya, jadi saya nggak bisa cerita dah. Tapi sebenarnya ada sih, cuma memang itu internal perusahaan. Oke, lanjut. Artinya kita nggak perlu cemas dengan kehabisan stok karena perusahaan sudah memikirkan hal itu jauh-jauh hari. Oke, lanjut. Semoga terjawab Pak Dodi ya. Oke Pak, thank you Pak. Terima kasih Pak Dodi. Lanjut. Ini selanjutnya dari kolom chat ya Pak. Ini dari Ibu Rina. Bagaimana kalau misalnya kita beli emasnya cuma sedikit setiap bulan, misalnya 1,5 juta kalau rutin per bulan. Kira-kira selama 3-5 tahun berapa kira-kira keuntungannya? Nah, kalau keuntungan itu ya tergantung pergerakan harga emas ya. Tapi kita ambil contoh aja nih, 1,5 rutin tiap bulan. Nah, balik lagi, kita boleh mainkan dari tabel. Sebentar saya buka tabelnya dulu ya. Saya buka tabelnya. Bentar Bapak Ibu, 1 menit ya. Ini ada telepon masuk nih. Dari tadi. Oke, lanjut. Kita lihat tabel ini. Nanti Ibu boleh dapatkan tabel ini. Tadi berapa? 1,5 juta setiap bulan. Kita tinggal ganti nih. 1,5 juta selama 4 tahun ya. 3-5 tahun berapa keuntungan? Ya, saya ambil tengah 4 tahun aja ya. Kalau 3-5 saya ambil 4 ya. Iya Pak, betul. Bentar. Ini saya share screen. Udah share screen ya? Belum ya? Ntar saya share screen. Oke. Ini kita lihat tabel ini. Saya ganti 1,5. Tabel udah kelihatan? Udah. Udah ya. Lihat. Nah,
4 tahun, 1,5, 4 tahun. Oke. Harga Besar totalnya tabelnya. selama 4 tahun 72 juta. Dari 1,5 tarik 85%, berarti tarik 1,275. Selama 4 tahun total tarik 61. Agar rata-rata 1 juta, kenaikan rata-rata 10% setiap tahun, maka setiap bulan 1,5 dapat 1,5 gram. 4 tahun 72 gram. 4 tahun ke depan, kalau kenaikannya rata-rata 10% per tahun, maka harga 4 tahun ke depan 1.400.000. Kurang lebih. Betul nggak? Masuk akal nggak? Kalau saya bilang 4 tahun lagi harga bisa 1.400.000. Masuk Iya. akal. Akal. Maka 72 gram ini kita jual di harga 1.400.000, dapatlah nilai penjualan 100.800.000. Ini nilai penjualan. 100 juta harus kembalikan uang tunai yang sudah diambil ini 61 juta. 85%-nya ya selama 4 tahun 61 juta dari 34. Oke, maka kita kurangi. Ya, 100 juta kurangi 61 nih. Kemudian bayar Keuntungannya manajemen fee-nya 3,5 tahun selama 4 tahun, tapi bukan dikali 4 ya. Kenapa? Yang kita beli bulan lalu kan bebannya baru 1 bulan, bukan 4 tahun. Yang kita beli tahun lalu bebannya baru 1 tahun. Yang kita beli di bulan pertama sekali 4 tahun yang lalu itu yang bebannya 10 tahun. Maka manajemen fee hanya 5 juta. Jadi masih ada lebih 34 juta. Padahal uang kita yang mengendap hanya 10 juta. Dari mana Pak hitung 10 juta? 72 juta pembelian, 85% kita tarik, maka 10.800.000 saja yang tersimpan. Betul nggak? Hanya 10.800.000 tersimpan, tapi kita jual 4 tahun lagi kita masih terima uang 34 juta. Untung nggak nih? Untung juga, Pak. Untung bisa buat renovasi rumah. Alhamdulillah. Tuh, maksudnya bisa. Tapi Untung. Keren. semakin lama untungnya pasti semakin besar. Untung Pak kalau, Herman, mohon Pak maaf Herman, nih, Kak, untung kalau Kain. perkiraan tadi itu tepat gitu loh. Jadi karena kan ini kan perkiraan, jadi harus Ibu pahami, jangan nanti wah ini 4 tahun akan untung sekian, sudah cari utangan sekian. Prediksi, Nanti begitu 4 tahun ya nggak terjadi, nggak bisa bayar utang nanti. Jadi ini perkiraan ya Bu ya. Jadi jangan berutang, telan mentah, jangan. Jangan berhutang juga. Enggak, Bu. Maksudnya itu kan supaya mengerti juga. Karena kan kita maksudnya belinya kecil-kecil gitu kan. Boleh. Lebih Tapi paham. udah paham Kak, udah mengerti Ibu Ina? Ya, yang penting Iya, udah Pak mengerti Herman. itu. Udah mulai paham, Pak. Iya, karena gini Pak Herman, Bu Ina ini beliau adalah konsumen saya yang mengangsur rumah. Jadi beliau menggunakan angsuran rumahnya untuk di GCA. Oke, bagus itu. Karena angsuran rumah kan hangus tuh. Iya, betul, Pak. Nah, mendingan jadi emas dulu. Nanti 3-4 tahun lagi dapat sekian, ya Ibu udah adalah sekian persen kembali gitu loh Bu. Iya. Boleh intera Pak Irman nih dengan angsuran ini. Ya. Saya Mulyanto. Ya. Dengan angsuran tadi Bu, jangan angsurannya yang misalkan angsuran tadi 2 juta taruhlah begitu, atau 500 begitu. Bagaimana supaya angsuran tadi begitu keluar di GCA kan tuh tetap harganya 500, ditambah tadi Pak Irman nyerahkan 15%. Yang hitungan saya itu yang benar 20% Pak. Begitu 20% kita tambahkan, nanti kembalinya 80% ini pas itu 5 juta. Kurang lebih lah ya. Ya. Jadi 20 tambahnya kalau 500, jadi yang kita GCK-an itu 600 Bu. Nanti 85%-nya itu 500 itu nanti. Oke. Enggak Pak, beliau itu angsurannya 1,5. Jadi beliau itu selalu GSA-nya 1,7750. Jadi memang yang masuk ke rekeningnya 1,5 gitu. Udah dihitung lah ya. Udah dihitung. Soalnya tambahnya tuh perkiraan 20-an persen lah begitu. Jadi kalau 1,5
kalau BCA-nya 1,8 pas itu. Lebih sedikit gimana? Iya. Ditambah 300.000 Pak. Ya, betul. Ya, pokoknya tinggal hitung bagaimana supaya bisa bayar cicilannya. Ya, iya betul. Ya. Iya. Oke, makasih Pak Cantik itu. Mul atas sarannya. Ya, Alhamdulillah udah paham Pak. Ya, siap. terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Istiqomah Kak Ina. Amin, amin. Nah, tinggal Iya, rutinkan aja. Iya. Nanti kalau ada uang lebih, Ibu GAE kan lagi, Bu. Lebih dahsyat lagi. Oke, siap Pak. Ya, lanjut. Dari Bu Sri Murni Astuti. Bagaimana cara transaksinya? Mungkin Bu Sri Murni boleh open mic untuk transaksi apanya, penjualan kah atau pembelian? Silakan. Ya, itu transaksi pembelian. Cara beli. Ibu udah register belum? Register udah, Pak? Udah. Udah KYC? Tapi udah verifikasi. Tinggal action saja, ini saya kasih contoh ya Bu ya. Cara membeli. Nah, ini kelihatan layar saya ada. Ya. Oke. Cara membeli. Klik menu GSA. Kita logika langkah pertama beli emas dulu. Ya. Klik KM Shell. Kita mau beli emas dulu. Baru bisa kita ini klik nomor storage ya. Masukkan misalnya beli emas 5 juta. Oke. Bayarnya pakai apa? Pakai bank langsung, kita datang ke CS, kita klik direct bank. Kalau kita mau pakai M-Banking, kita klik BTP. Kalau kita ada simpan uang dari float account, kita boleh pakai float account. Nah, kita klik BTP dulu. Di sini ada menu auto convert. Nah, langsung otomatis convert, langsung otomatis GCA, boleh masuk ke rekening. Tapi untuk pembelajaran pertama kali, supaya Bapak Ibu lebih mudah paham, nggak usah auto convert dulu. Ya, biar kelihatan, oh emasnya udah masuk tersimpan di GSA. Nah, setelah itu tinggal convert. Nah, ini saya kasih contoh tanpa otomatis dulu ya. Terus kita submit. Oke, kita confirm balik. Ini hanya minta konfirmasi. Kita confirm balik ya. Bapak Ibu tinggal pilih aja ini mau pakai M-Banking, internet banking, tinggal klik. Nah, klik banknya salah satu yang ada ini ya. Kita proses. Ya, nanti akan keluar nomor rekeningnya. Ya, tadi saya pilih BNI. Nah, ini pilih bank BNI, ini nomor rekeningnya. Nah, transfer senilai ini. Nomor rekening ini berlaku hanya 2 hari. Lewat dari 2 hari ini nggak berlaku lagi. Nah, kalau kita gunakan BNI ke BNI, Bapak Ibu pilih menu virtual account BNI. Tapi kalau kita bank yang berbeda dari BNI, maka transfer antar bank. Nah, kayak kita transfer ke bank lain. Ya, masukkan nomor rekening ini, masukkan nilai 5 juta. Setelah masuk nilai 5 juta ini Bapak Ibu transfer, maka itu akan muncul sebentar. Akan muncul di sini nih. Masuk di sini sekian gram. Yang 5 juta tadi akan nambah di sini, akan muncul nilainya. Nah, kalau dia udah masuk, Bapak Ibu tinggal klik. Kalau tadi kan kita nggak otomatis GCA kan. Kliklah GCA ini, klik request GC. Nah, masukkanlah nilai yang bisa di GC sesuai ini nih. Maksimal ini yang 85% ini. Dari uang pertama. Tapi ini 91% dari nilai emas. Nah, masukkan angka ini, pilih nomor rekening, submit, udah selesai. Dan cara ini ada video tutorialnya yang akan dipandu step by step. Di video tutorial itu kalau hari ini mungkin Ibu masih bingung karena nggak langsung praktek. Ada video tutorial step by stepnya ini untuk caranya. Atau minta yang mengajak untuk mendampingi dulu 1 kali, 2 kali deh. Supaya Ibu ngerti. Ya. Oke. Semoga Bu Sri Murni bisa paham. Jadi harus ke GSA dulu baru GCA gitu ya Pak? Atau Ya, karena GSA itu kan beli emas ya. Kita harus punya emas dulu kan. Kalau belum ada emasnya gimana kita mau convert? oh Ya, gitu. logika beli emas dulu, baru kita titip emasnya kita minta tunai. Seperti itu. Oh, kalau yang GAE itu bisa langsung. GAE langsung beli kan kita nggak tarik tunai. Oh ya. GAE nanti setelah harga naik baru kita minta jual.
Oh Nah, iya. langsung tarik tunai. Tapi GCA kan langsung tarik tunai boleh. Oh iya. Nah, Oke, terima kasih, terima Pak. kasih Ibu Sri. Ya, lanjut. Ini dari Bapak atau Ibu Marai, berapa lama dananya kembali ke rekening? Mungkin tadi sudah terjawab ya, Pak, 1 sampai 2 hari kerja. Ya, sama. Kalau GCA Iya. kan 1-2 hari kerja. Kalau kita jual emasnya juga 1-2 hari kerja. Ya, tapi kalau kita jual emasnya kita minta di float account itu biasanya hitungan menit udah masuk di float account. Ya, lanjut. Iya, oke lanjut dari Pak Oktra Johannes. Mengenai jaminan, bagaimana jika web tiba-tiba menghilang? Bagaimana mekanisme tentang jaminannya? Oke, ini nanti kita ikuti di Zoom berikutnya ya. Karena saya akan bahas itu lebih total, lebih lebih apa? Lebih detail. Karena kita harus pahami dulu perusahaannya apa. Kita jelaskan perusahaan ini perusahaan benar atau tidak, atau perusahaan abal-abal kah, atau perusahaan real kah. Nah, itu kita nilai dulu perusahaannya. Ya. Kemudian jaminan juga nanti banyak, bahkan negara pun ikut menjamin, kita akan tunjukkan datanya. Tapi ini pertanyaannya simpel tapi jawabannya supaya lebih ini. Apakah webnya bisa tiba-tiba menghilang pun nanti kita harus nilai dulu perusahaan. Karena gini, saya coba jawab singkat dulu. Apakah ini BO, money game, atau bisnis online yang tidak ada perusahaan realnya, hanya website doang? Nah, itu pertanyaan saya dulu. Buat Bapak Ibu yang sudah paham, boleh bagi respon. Apakah ini perusahaannya nyata atau hanya website saja? Perusahaan nyata, Pak. Perusahaan nyata. Ada perusahaan nyatanya? Ada. Nyata ada, kantornya ada. Buktinya apa? Nah, kita adalah distributor resmi daripada Pertmin. Ya, nggak gampang untuk dapat distributor Pertmin itu. Tapi nanti kita harus buktikan. Bank beli emas sama perusahaan kita. Ini perusahaan benar apa enggak? Perusahaan yang benar. Apakah bank beli emas sama perusahaan yang nggak ada wujud, hanya website doang? Ada bank yang mau beli? Tidak. Mau. Ya. Emas yang dibeli itu emas fisik apa tidak? Bank beli? Emas fisik. Ya, karena bank jual lagi itu emas. Nah, apakah bisa websitenya tiba-tiba menghilang? Halo? Sangat Pak, kecil kemungkinannya, Pak. Kalaupun ada gangguan, itu pasti akan di-online-kan kembali. Hanya maintenance 1 kali sekian jam itu biasa. Ya, tapi kita ini harus paham, kita ini bukan perusahaan yang hanya website doang. Kalau perusahaan yang hanya website doang, ya itu udah pasti hilang. Oke? Dan kita meletakkan jaminan stok emas kita ribuan ton Bapak Ibu di Brink Singapura. Ya, itu emas Pertmin itu udah Pertmin yang udah menjamin itu. Bukan 1 on 2 on ya, bukan 1 kilo 2 kilo, ribuan ton Bapak Ibu. Itu emas Pertmin tuh. Kan tadi kita udah lihat tuh stok emasnya. Nah, yang di Indonesia kita cuma letak 10 kilo, kecil itu. Yang menjamin, nah itulah sedikit secara ringkas saya bisa jawabnya seperti itu Pak Otra, tapi untuk detailnya, untuk lebih lengkapnya, ikuti Zoom berikutnya atau minta rekaman. Supaya lebih puas tuh jawabannya. Saya tuh kepingin memberi yang terbaik jawabannya. Cuma karena itu kalau saya paparkan hari ini, materinya, topiknya bukan hari ini, habis 1 jam, tambah 1 jam lebih lagi nanti. Oke, tapi ringkasnya itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab untuk hari ini. Lebih detailnya ikuti Zoom berikutnya. Atau minta rekaman sama yang mengundang. Oke, lanjut. Mau tanya lagi, Dari Pak. Silakan, silakan. Oke, silakan Pak. Ini saya udah bikin akun tapi belum KYC karena mentok dari apa? Foto buku tabungan. Ini Oke. gimana Mas? Bapak ada M-Banking? Halo? Ya nggak punya. Nggak Buku punya nggak ada, M-Banking nggak ada? Nggak ada. Paling ATM biasa. Hanya ATM ya. Kalau gitu pergi ke bank Pak, minta bukunya atau Bapak download M-Bankingnya. Kalau Bapak bisa download M-Bankingnya, Bapak atau internet banking, Bapak tinggal screenshot yang ada nama dan nomor rekening. Oh Ya. jadi kalau nggak ada M-Banking nggak bisa ya? Pokoknya salah satu perusahaan tuh hanya butuh nama dan nomor rekening yang tercantum di aplikasi itu. Oh gitu. Ya.
Pas kita kemarin minta pas ini, rekening si orang Ivan potong juga buku nggak ini masih ditolak juga gitu. Gimana Pak? Iya waktu itu waktu KYC udah dipotoin buku tabungannya itu masih ditolak. Belum Oh, ini belum mungkin selesai kayaknya. mungkin ada syarat lain yang belum terpenuhi. Nanti Bapak konsultasi sama apa yang mengundang, atau kalau yang mengundang pun tidak paham, nanti boleh hubungin dealer terdekatnya, atau boleh hubungin admin, atau boleh hubungin saya pun boleh, nggak apa-apa. Tapi ada video tutorialnya Bapak udah punya belum? Udah dapat belum? Udah dikirim, udah dikirim. Nah, ikuti video itu Pak. Harus lengkap, ahli warisnya harus lengkap. Ya. Iya, iya, iya. Nah, coba Iya. Pak tes dulu, kalau masih kendala nanti Bapak boleh konsultasi atau hubungin Pak Yandika, manajemen di kantor. Banyak yang bisa bantu kok. Oh gitu ya. Oke, Ya, oke, oke. gitu Makasih, ya. Pak. Ya, makasih. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Hairi. Bagaimana cara untuk meyakinkan ibu-ibu mengenai uang hangus bisa beli emas? Karena mereka selalu bilang sudah beli emas asli saja. Ya, jadi yang pertama Pak Keri, kita sendiri harus rutin GCA dulu. Kalau kita udah rutin GCA, kita udah bisa nunjukkan bukti. Jadi kita tidak bisa meyakinkan orang kalau kita sendiri belum melakukan. Artinya kita sendiri tidak yakin kalau kita sendiri nggak melakukan. Kalau kita udah melakukan, kita tinggal tunjukin, ini loh saya sudah beli emas, saya tarik lagi uang, kemudian emas saya masih tersimpan. Oke, nah ibu-ibu yang bilang udah beli emas asli saja, emas kita juga asli kok, dijamin, itu yang pertama. Emas kita dipastikan asli, bukan emas palsu, ya. Malah kualitas emas Permin itu di atas emas rata-rata di Indonesia. Jadi setelah kita tunjukin bukti, kita kasih pembanding Bapak Ibu, ya. Kalau beli emas di toko, ya, kita bicara beli emas di toko nih, bukan masalah aslinya. Asli sama-sama asli tadi. Tapi beli emas di toko itu tadi, uangnya terbenam. Nggak bisa ditarik 85% tanpa cicilan. Kalau mau bawa ke sistem gadai ya kena tagihan cicilan dan kena risiko lelang. Nah, itu tadi udah ada Bapak yang share yang pengalaman tadi, yang ada rugi. Nah, itu kasih perbandingan itu. Mau yang bisa ditarik atau mau yang rugi. Tapi lagi-lagi meyakinkan orang, harus diri sendiri yakin dulu, dan kita berikan contoh kalau kita memang sudah berkali-kali transaksi. Seperti itu jawabannya. Masih banyak cara-cara yang lain. Tetapi yang paling penting itu poinnya itu dulu. Oke, lanjut. Ada Mbak Nurul, silakan. Ini dari Pak Elon Jailani. Kenapa uang yang konversi 85% tidak dikatakan beban hutang? Padahal itu bentuk pinjaman yang dijamin emas yang kita beli dan kita gadai. Ya, karena nggak ditagih. Jadi itu bantuan sebenarnya. Bantuan yang memang harus dikembalikan, ya, tetapi tidak memberikan itu beban. Ingat, kalau hutang itu kan beban hutang. Yang namanya beban kita dikejar-kejar nih, ayo bayar, nggak mau tahu. Ya, telat 1 hari udah ditelepon Bapak Ibu. Ya, telat seminggu 2 minggu udah dikirim debt collector di rumah Anda atau barang Anda dilelang. Ya, makanya nggak ada beban hutang. Beda ya. Kalau hutang tuh memang nggak akan dikejar-kejar kita. Tapi kalau namanya bantuan, nah itu beda. Bantuan ini tetap dikasih uang, tetap harus dikembalikan, tapi perlakuannya beda. Yang namanya membantu nggak boleh membebankan, ya kan? Nah ini konsep syariah. Jadi kapan dong dikembalikan? Setelah kita untung. Kita jual, kita yang tentukan kita jual. Tentu kita mau jualnya setelah kita untung, betul nggak? Kita yang pegang wewenang karena ini barang kita, ya. Memang dititip barang ini, tapi perusahaan tidak berwenang jual. Yang berwenang jual tuh kita yang perintahkan jual, baru perusahaan akan ikuti perintah kita jual. Berbeda dengan yang di luar sana. Kita pinjam uang di sistem gadai atau di bank syariah, itu dianggap hutang Bapak Ibu. Dan mereka berhak jual barang kita itu. Karena kita udah kasih kuasa untuk mereka jual kalau kita macet. Ya kan? Nah, itu hutang dah. Dikejar dengan tagihan. Oh, sini nggak ada tagihan 1 rupiah pun Bapak Ibu sampai Bapak Ibu jual.
tentunya kita mau jual setelah untung. Kalau udah untung, kita jual, barulah kita kembalikan. Apakah sama dengan hutang yang ngejar-ngejar kita? Enggak beban hutang kan? Enggak beban hutang. Yang ada kita lagi nabung warisan. Yang ada kita lagi kumpul aset yang bisa diwariskan. Dan itu aman, tidak akan dirampas, tidak akan dilelang oleh siapapun. Berbeda apa sama nih? Halo? Jauh berbeda. Jauh berbeda. Sama-sama dapat uang 85%. Tapi perlakuannya sangat berbeda. Semoga Pak Elon bisa terjawab, Pak. Kalau merasa masih belum, boleh open mic Pak Elon, silakan. Masih adakah bersama kita Pak Elon? Oh iya Pak, masih ada. Mungkin Ya, terjawab atau belum Pak? terjawab Pak. Cuman apakah yang 85% itu sama-sama dikatakan pinjaman gitu ya Pak ya? Atau berbeda gitu? Ini hanya Karena memang, masalah bahasa, tetapi oh iya, berbeda perlakuan. Bapak mau oh anggap gitu. pinjaman, anggap aja pinjaman yang tidak ditagih. Iya iya iya, Bukan berarti tidak dikembalikan. iya iya iya. Nah, kita gunakan bahasa aja sebenarnya. Buktinya kan harus dikembalikan, Pak. Nah, ini kalau orang bicara bahasa kan, kalau harus kembalikan berarti pinjaman dong. Ya boleh aja. Tapi kan pinjaman yang tidak membebankan apapun. Ingat, kata kuncinya di beban itu, Pak. Bapak Oh iya, ambil 85% ada beban nggak? nggak ada Pak. Nggak ada. Nah, itu. Kata kuncinya di beban. Tapi boleh nggak nih dianggap utang? Ya terserah kalau Bapak mau sebut itu hutang. Tapi kalau saya nggak nyebut itu hutang, karena saya nggak tagih, saya nggak cicil. Mhm, Ya kan? Itu nggak hutang. Yang ada aset saya dipegang oleh perusahaan. mhm. Saya merasa aset saya dipegang oleh perusahaan karena aset saya lebih mahal daripada uang yang saya ambil. Ya betul betul. Betul? Iya. Kenapa kita merasa hutang? Yang ada perusahaan lah. Saya titip barang saya lebih berharga loh daripada uang yang saya bawa. Hanya kebetulan saya memang lagi butuh uang aja, saya titip barang saya dan barang itu lebih berharga. Suatu hari Bapak mau ngambil nggak aset tadi? Ambil Pak. Ambil tak? Ya. Bapak tinggal jual di harga tinggi, balik uang, malah untung Pak. Kembalinya malah untung. Kalau kembalinya rugi, maka itu beban hutang. Ini kembalinya untung kok. Iya iya. Nah, itu yang membedakan. Tinggal bahasa aja kadang. Kalau orang bilang, oh, kalau harus kembalikan berarti harus istilahnya harus pinjam. Ya terserah, itu kan pemahaman bahasa. Tapi bagi saya ini nggak sama dengan pinjaman yang ada seperti di bank itu. Iya iya. Kasih Pak. Ya, Kasih. kasih ya Pak. Ya. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Ibu Wenda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Herman, aku nggak apa-apa ya nanya lagi. Ya, silakan. Yang 15% itu dikembalikan juga kan ya? Yang 15%-nya di saat kita menjual. Iya, saat jual otomatis 15% itu balik. Tapi totalnya bukan 15%, Bu. 7%-nya sudah punya perusahaan, itu hak perusahaan. Oh iya iya ya. Nah, Saat dicairkan itu 7% dipotong ya. waktu beli udah dipotong sebenarnya. Oh langsung. Ya, waktu beli udah dipotong nilai. Contohnya sama. Ini sama dengan beli emas di toko ya, Bu ya. Ibu beli di toko. Ya, saya kasih lihat perbedaan dulu deh. Di website kita tuh ada harga beli dan harga jual ya, Bu ya. Iya. Di toko emas kan juga ada harga beli dan harga jual ya. Iya ada. Nah, ini kita lihat gold price. Inilah screen saya kelihatan ya. Ini QM sell, QM yang jual berarti kita yang beli. QM buy, kita yang jual. Oke. Ini beda nggak nih harganya? Beda. Beda. Ini selisihnya 7%. Kalau saya beli segini, saya transfer segini 1 gram,
Langsung 1 menit lagi saya jual, saya hanya terima segini. Langsung dipotong. Demikian juga di toko. Ya, misalnya toko juga terapkan harga yang sama. Saya beli di sini, beli emas. Setelah keluar fakturnya, setelah saya bayar, saya melangkah 1 langkah dari toko itu, terus saya balik lagi. Tidak jadilah saya mau jual balik, maka ibu terima segini. Langsung dipotong. Karena toko akan membayar sesuai harga beli mereka. Itu per gram ya Pak ya? Ya, ini contoh per gram. Ya. Iya. Oke. Jadi sistem emas itu memang begitu, ada harga beli, harga jual. Oke. Ya. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Ibu. Ya, lanjut. Monggo dilanjut. Ya. Pertanyaan dari chat sudah habis ya Pak. Silakan tuh Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun masih bingung untuk open mic saja. Saya tanya lagi Mbak Nurul, Ya. Pak Herman. Oke, silakan Pak. Pak Herman, itu kan deposit emas yang ditaruh oleh GM itu kan 10 kilo ya kalau nggak salah. Iya. Kemudian deposit uangnya berapa itu? 100 miliar ya. Iya. Nah, seandainya ini ada apalah pokoknya yang pihak atau perusahaan atau yang GCA-nya yang besar-besar Pak, misalnya gaji karyawan. Iya. Sampai 1 M misalnya, 1 bulan gaji karyawan, sebelum gaji karyawan di GCA-kan dulu. Iya. 1 M misalnya. Kalau ada 10 atau bahkan lebih perusahaan yang seperti itu misalnya, atau pihak lah misalnya ya. Berarti kan langsung habis itu deposit emasnya. Apakah GM akan mendepositkan lagi sejumlah itu atau seperti gimana Pak? Sejak ya. Kalau kita lihat syarat yang 10 kilo itu harus 2,5-nya setara kas. Ini kalau kita bicara Indonesia dulu ya Pak ya. Nah, ini peraturan itu tuh apabila dia berkurang dari 2,5 kilo. Nah ini 10 kilo 75% total fisik, 25% setara kas. Setara kasnya artinya apabila dia berkurang 2,5 kilo, wajib digenapkan 10 kilo. Ditambah 2,5. Jadi nggak boleh kurang dari 7,5. Jadi kalau ada yang besar, maka harus ditambah lagi stoknya. Dan stok kita ini kan bukan cuma di Antam saja, Pak. Ya, yang membackup kita tadi Bullion Bank, stok emas kita itu ada di Brinks, itu jumlahnya ton, Pak. Bukan kilo lagi. Ya, stoknya Permin di Bring itu jumlahnya ton. Jadi kalau ada jumlah besar ya stok yang di Brinks itu, Pak. Stok yang di Indonesia ini hanya untuk jaga-jaga kalau orang mau ngambil fisik emas saja. Jadi kalau kita bicara stok GCA, stok GAE, itu ada yang stok di Brinks. Nah, nanti kita akan jelaskan lah itu di apa namanya di penjelasan tentang perusahaan ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Jadi kan Jadi dia nggak akan kurang dari 10 kilo ya Pak ya, walaupun nanti misalnya untuk Indonesia Pak. GCA, GCA sampai 10 kilo. Kalau di emas ya 10 miliar ya. Iya, iya. Pasti diganti lagi gitu ya oleh GM ya. Wajib Pak, wajib dan itu diawasi. Oke, oke. Oke, thank you Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut pertanyaannya. Pak Herman, tolong dijelaskan bagaimana kita menghitung profit GCA yang udah kita dapatkan. Oke, nanti ulang tonton aja rekamannya Bapak. Iya. Ya, karena kalau ngulang nanti kasihan yang lain ya, yang masih mau nanya. Oke, tanya yang nggak tahu ya, jangan lanjut. suruh ngulang. Oke, lanjut ini Pak. Apakah kalau melakukan GSA dan transfer sama-sama ke BNI, transfer berikutnya nomor rekeningnya berapa ataukah beda? Nomor rekening selalu beda dari setiap order. Setiap order keluar nomor rekening baru. Jadi rekening itu hanya 1 kali pakai karena itu virtual. Ya, jadi berbeda. Jangan gunakan lagi besoknya. Oke, Iya. lanjut. Pak Herman tanya Pak.
Ya, silakan. Silakan Pak Yoyo. Oh iya, Pak Herman Semuanya itu hafal. di holding inventory itu dulu kan ada net gain-nya, ada tulisan keterangan net gain. Sekarang kan tiba-tiba hilang karena katanya baru diperbaiki. Nah, itu kira-kira kembali lagi bisa kapan itu atau enggak kembali lagi itu Pak? Makasih Eh, Pak. harus menunggu manajemen itu, Pak. Jadi sebenarnya pun udah hitung net gain pun kita sudah bisa hitung ya. Ntar saya share screen ya, Pak ya. Tunggu dulu. Kalau ngitung kan kita harus menghitung Pak. Kalau ada kan tinggal lihat aja Pak. Iya, sebentar. Saya share screen biar kelihatan. Oke, holding inventory. Nah, ini kan tidak muncul net gain nih. Tapi kalau mau tahu berapa nilai kita jual tuh simple. Nilai sekarang, ini ada 1000 gram, ini nilai sekarangnya. Kurangi uang yang sudah diambil, kurangi manajemen fee. Itu total yang kita dapat. Nah, dulu ada net gain. Ya, apakah akan dimunculkan? Kita tunggu dari manajemen ya, Pak ya. Cuman di sini itu pun nanti akan ada perubahan nih, Pak, yang kita masih tunggu nih. Kenapa? Yang pertama nih, sebelum saya bawa jawab, kalau net gain bisa lihat rincian per transaksi di sini ya, Pak. Per satu-satu transaksi ini ada net gain. Ya, per satu transaksi. Tapi secara total sementara dia hilangkan kemungkinan, nah ini saya hanya bicara kemungkinan karena yang bisa jawab persis itu orang IT karena mereka yang lagi kerja. Kemarin saya tanya Pak William pun dia nanya ke orang IT juga. Cuma di sini ini ada dolar. Ini laporannya dolar, 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 dolar. Sementara ini pernah rupiah, IDR, IDR, IDR. Ya kan? Dulu sebelum ada rupiah, dolar juga nih. Ini yang lama-lama nih IDR, kemudian ada dolar dulu yang lama. Harusnya sekarang IDR. Yang benar tuh harusnya IDR Kak, untuk orang Indonesia. Kenapa sekarang malah dolar lagi? Nah ini saya tanya ini kemarin nih. Karena mereka lagi update Pak. Mereka lagi sedang menyusun sistem yang akan diupload baru ya. Targetnya mungkin bulan Maret itu mereka akan upload sistem yang lebih lengkap, yang lebih baru. Jadi sementara mereka balik ke dolar. Tapi saya bilang ini nanti harus balik rupiah dong. Buat orang Indonesia kan harus pegangannya rupiah. Ya nanti akan balik rupiah harusnya. Jadi ini karena lagi pengerjaan bisa jadi setelah ini balik rupiah, net gain tadi bisa jadi muncul, Pak. Tunggu mereka selesaikan pekerjaan mereka dulu. Oke, Pak ya. Berarti nunggu bulan Maret ya Pak ya. Mungkin ya, pokoknya setelah ada upload baru, insya Allah itu sudah akan tampil semua. Dan ini harusnya sudah rupiah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Iyo. Di itu Pak, di aplikasi tampilan mukanya net gain-nya ada dan IDR semua, kecuali Ya. view detailnya baru ada USD. Oke, itu pun nanti detailnya harus rupiah. Oke, lanjut. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung open mic. Tanya Pak, Silakan Pak. Pak Herman, di atas holding inventory itu kan ada GCA juga ya Pak ya? Iya, Yang punya saya itu semua nol. Kalau di situ tuh ya, apa sih artinya Pak ya? pasti nol Pak. Pasti nol ya Pak ya? Ya, jadi ini saya jelasin dulu sebentar. Mana dia? Oh, kita hapus Pak. Oke, Bapak perhatikan sebentar. Ini saya share screen balik. Ini GCA ya. Ini udah kelihatan ya Pak, GCA 0 ya. Saya punya juga 0 ya. Iya Pak. Ini hanya numpang lewat sebentar Pak. Begitu kita GCA kan step by step, bukan auto convert ya Pak ya. Tadi kan saya bilang kita beli GSA dulu, terus kita klik request GC kan Pak. Iya. Di saat Bapak request GC, sebelum dia masuk holding inventory, dia akan muncul sebentar di sini. Oh.
Dia hanya muncul Habis itu langsung pindah ke bawah ya Pak ya? Ya, dia hanya muncul sebentar menunggu sistem approve, Pak. Di sini kan ada transaksi pending nih nanti nih. Dia hanya beberapa menit aja. Begitu dia approve, ini jadi nol balik, maka emasnya udah masuk ke holding inventory. Oke. Nah, ini gunanya menu ini. Hanya numpang lewat, Pak. Numpang lewat ya. Ya. Oke Pak, paham Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Lanjut. Lanjut silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun masih kurang jelas untuk langsung open mic saja. Silakan. Nggak ada lagi mungkin. Udah paham semua. Oke. Ya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Ya, udah pas juga jam 10 kurang. Iya. Mungkin udah boleh di off, udah boleh ditutup Mbak Nurul. Oke. Ya. Iya, terima kasih Pak Herman. Mungkin sekian untuk Zoom kita malam hari ini. Terima Jika kasih Bapak Pak Ibu Herman, memang terima kasih Mbak Iya, Nurul. jika ada yang memang kurang jelas, silakan ikuti Zoom secara rutin. Nanti akan semakin memperdalam ilmunya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir malam hari ini. Semoga Sama-sama. bermanfaat Zoom-nya. Amin, amin. Amin. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Pak Herman. Sukses. Ya. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih Pak Pak. Herman. Assalamualaikum.